Padahal bahkan kalau kita ingat sejarah azan itu dulunya sebelum azan akan dipilih itu Rasulullah sempat melakukan mengusulkan penggunaan terompet dan lonceng karena beliau melihat itu digunakan sebagai pemanggil untuk melakukan ibadah bagi kalangan umat Kristen dan Yahudi. Referensi beliau dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Tren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di episode kali ini ada dua isu yang ingin saya diskusikan, saya bahas, saya bagi perspektif. Yang pertama isu terkait fatwa haram terhadap wayang yang dikeluarkan oleh Khalid Basalamah. Saya setuju bahwa fatwa haram Ustadz Khalid Basalamah ini berlebihan, tidak tepat. Pertama, karena wayang sebagai ekspresi, sebagai produk kebudayaan, itu adalah alat yang ia tanda kutip nilainya netral dan ia bisa menjadi media untuk dakwah Islam sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Wali Songo. Memukul rata wayang sebagai sesuatu yang haram itu berlebihan. Tetapi sesungguhnya fatwanya Khalid Basalamah ini bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang baru, tetapi ia adalah bagian kecil dari gagasan pemikiran Islam dari kalangan Salafi Wahabi yang rentan, yang kerap melihat kultur di luar Arab sebagai kultur yang tidak Islami atau kultur Indonesia, kultur Nusantara sebagai sinkretis, sehingga mudah sekali untuk kemudian difatwakan sebagai haram, sebagai tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Makanya kan kemudian mereka punya jargon purifikasi tauhid atau memurnikan tauhid karena mereka menganggap bahwa tauhid yang dibentuk melalui pendidikan, melalui kebudayaan yang itu turun-temurun berlangsung selama berabad-abad dari sejak Wali Songo itu dianggap sebagai kurang Islami. Padahal kalau kita lihat sesungguhnya secara nilai ia selaras, secara prinsip ia selaras, dan Wali Songo ini kan bukan istilahnya ustadz kaleng-kaleng gitu ya. Mereka adalah ulama yang secara keilmuan kredibel, secara spiritualitas juga terbukti, mereka menempuh perjalanan spiritual yang teruji gitu, berbeda dengan mungkin generasi sekarang yang ya mungkin sekedar tahu ilmunya, paham ilmunya, tapi belum tentu mengalami proses latihan spiritual yang terstruktur dan berkepanjangan begitu. Nah ini yang mungkin perlu juga kita sadari adalah dari fenomena ini pentingnya kita untuk melihat Islam secara kontekstual, untuk melihat Islam secara historis, jadi tidak menerjemahkan Islam secara ahistoris, tapi juga mempertimbangkan konteks di mana Islam turun, kemudian bagaimana nilai-nilai Islam itu diejawantahkan dalam kultur yang berlaku di masa awal Islam datang, sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana keselarasan antara nilai-nilai Islam dengan kultur yang sudah menjadi nilai di Indonesia yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan gitu. Bahkan bisa menjadi sesuatu yang bisa dielaborasikan, dikawinkan, bukan dalam artian menambah-nambah nilai dalam Islam yang sudah sempurna, tidak, tapi sebagai cara, sebagai medium untuk kita mengoptimalkan keberislaman kita atau mengoptimalkan ritual peribadatan kita setidaknya. Contoh lain misalkan bedug, itu kan bedug gak ada di zaman Rasulullah gitu. Padahal bahkan kalau kita ingat sejarah azan itu dulunya sebelum azan akan dipilih itu Rasulullah sempat melakukan mengusulkan penggunaan terompet dan lonceng karena beliau melihat itu digunakan sebagai pemanggil untuk melakukan ibadah bagi kalangan umat Kristen dan Yahudi. Referensi beliau dari sana. Nah di Indonesia kemudian kita punya bedug yang itu melengkapi azan yang digunakan untuk memanggil sholat. Itu adalah ekspresi budaya yang bisa kemudian memperindah, melengkapi kebutuhan dan pelaksanaan keberagamaan, keberislaman kita. Ini yang perlu kita lihat bahwa berislam tidak selalu harus menjadi kering dan anti kultur, tapi kita bisa melihat bagaimana kultur kemudian diselaraskan secara nilai, secara prinsip dengan Islam sehingga keduanya bisa saling mengisi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, isu yang menarik adalah terkait surat edaran nomor 5 tahun 2022 dari Kementerian Agama yang itu mengatur penggunaan pengeras suara. Pengaturannya mulai dari
volumenya 100 desibel, kemudian juga pengeras suara dibagi dua, yang pengeras suara luar dan pengeras suara dalam. Kemudian ia diatur untuk sholat subuh maksimal 10 menit begitu. Kemudian untuk takbiran itu tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Setelah itu silahkan menggunakan pengeras suara dalam dan seterusnya. Nah, ini kemudian direspon kontra oleh sebagian kalangan yang menganggap kok kenapa kebutuhan beragama kita dibatas-batasi oleh Kementerian Agama, oleh Menteri Agama yang padahal beragama Islam juga. Nah, ini yang sebetulnya perlu saya luruskan, perlu saya garis bawahi, bahwa sebetulnya kalau saya melihat kebijakan Menteri Agama ini sebagai sudah tepat, ia pertama mengakomodasi kebutuhan beragama kita, kebutuhan kita mendengarkan azan, kebutuhan kita merayakan gitu ya malam takbiran dengan bertakbir gitu dan seterusnya. Tapi di sisi lain dia juga toleran terhadap umat non-Islam yang mungkin akan terganggu dengan suara-suara yang keras, sebagaimana kita mungkin juga akan terganggu dengan misalkan kita mendengar nyanyian dari gereja gitu ya, keras-keras gitu ya, sepanjang malam, kita mungkin juga akan terganggu. Nah, Gusmen ini berusaha untuk memastikan beragama kita itu tidak mengganggu umat agama lain. Nah, ini kalau kita ingat juga ada kasus tahun lalu, Zaskia Adia Meka mengeluh gitu ya, tanda kutip mengeluh terkait panggilan tarhiman yang berisik, yang menggunakan pengeras suara, padahal tidak semua umat Islam bahkan itu wajib berpuasa. Yang hamil itu kalau misalkan dia khawatir terhadap dirinya boleh nggak berpuasa, yang dalam perjalanan juga boleh nggak berpuasa. Yang orang-orang ini mungkin butuh istirahat malam, yang akhirnya terganggu dengan orang-orang yang berniat baik untuk membangunkan sahur, tapi mungkin caranya bisa kita diskusikan gitu ya, caranya mungkin problematis, dianggap tidak selalu dan sepenuhnya baik. Nah, Gusmen melalui Kementerian Agama berusaha untuk memfasilitasi dan menjawab kegelisahan ini. Atau kegelisahan yang kedua, kalau teman-teman ingat, dulu Pak Yusuf Kalla juga sempat mengomentari kebiasaan tarhim yang sudah nyala dari mungkin jam 4 atau setengah 3 gitu, atau setengah 4 pagi, yang menurut beliau juga mungkin mengganggu orang-orang yang butuh istirahat gitu. Nah, ini dengan pembedaan antara pengeras suara luar dan pengeras suara dalam, kemudian waktunya juga dibatasi, ini menjawab kebutuhan itu sebetulnya. Dan yang juga penting dari kebijakan Gusmen ini adalah ini sebetulnya melatih kita untuk tidak menormalisasi privilege. Kita selama ini menormalisasi privilege yang kita miliki, dan kita menganggap bahwa yang non-muslim harus menyesuaikan sepenuhnya dengan privilege yang kita normalisasi tersebut, yang kita tidak anggap privilege tersebut gitu. Yang pada akhirnya kemudian membuat kita mungkin akhirnya tidak peka terhadap kebutuhan-kebutuhan kalangan minoritas, kemudian membuat kita tidak ngeh bahwa kita sedang menikmati privilege gitu, sehingga kemudian kita bahkan merasa tidak memiliki privilege gitu. Misalkan kayak kita merasa bebas untuk memperdengarkan tarhiman, sholawatan atau azan yang panjang waktunya begitu, tapi kita nggak suka kalau misalkan non-muslim memperdengarkan panggilan ibadah mereka atau pengajian mereka gitu ya dengan pengeras suara yang kencang seperti itu. Nah, kita menganggap apa yang kita lakukan itu normal, tapi menganggap kalau non-muslim mendapatkan itu sebagai sesuatu yang berlebihan gitu, sehingga itu dalam jangka panjang bisa melemahkan empati kita, toleransi kita dalam hidup bersama-sama dalam bingkai keberagaman ini. Nah, itu komentar saya terkait dua isu dari yang wayang dipatwakan haram oleh Habib Salamah dan terkait pengaturan pengeras suara di masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.